Hari yang baik, mari kita mulai berita Real Madrid selengkapnya hari ini. Berita pertama, Gary Neville mengklaim bahwa sektor tengah Real Madrid lebih baik daripada Liverpool. Percakapan tersebut terjadi ketika Jamie Carragher bertanya kepada Neville berapa banyak pemain Real Madrid yang masuk ke tim Liverpool. Menurut Anda, pemain Real Madrid mana yang akan masuk ke tim Liverpool? Tanya Carragher kepada Neville. Neville menjawab, saya pikir sektor tengah 3. Fabinho harus Anda pertimbangkan, tetapi Anda harus memiliki Modric, Toni Kroos, dan Casemiro. Sektor tengah Madrid lebih baik dari Liverpool. Kemudian Carragher menyela. Dalam hal kualitas bola, itu sektor tengah yang sama yang bermain melawan Liverpool 4 tahun lalu. Neville menambahkan, saya tahu, tetapi apakah Anda pernah melihatnya? Mereka masih bermain, ya bukan? Ketika Carragher mengatakan Modric tidak bisa dipercaya musim ini, Neville kemudian menambahkan, Anda menonton Modric, Anda menonton Toni Kroos, Anda menonton Casemiro. Mereka makan pertandingan besar, mereka bertiga. Akan ada beberapa pertempuran serius di seluruh lapangan di final Liga Champions, tidak lebih dari sektor tengah lapangan. Pertama dan terpenting, Liverpool akan berharap mereka dapat memainkan starting line up terkuat mereka. Fabinho telah melewatkan 2 pertandingan terakhir timnya, termasuk kemenangan final Piala FA mereka karena cedera. Tetapi apakah Jurgen Klopp hanya ekstra hati-hati atau apakah ada kekhawatiran yang tulus bahwa dia mungkin tidak bisa mencapai final? Fabinho mulai atau tidak bisa membuktikan menjadi perbedaan di Liverpool, menjadi juara Eropa untuk ke-7 kalinya. Kita ke kabar selanjutnya, Paris Saint-Germain masih memohon dengan Kylian Mbappe agar dia tetap bertahan di Parc des Princes. Kami kutip dari The Athletic, Los Blancos telah mengambil lompatan besar dalam upaya mereka untuk mengontrak Kylian Mbappe setelah mereka menyetujui persyaratan pribadi dengan sang bintang. Meskipun kesepakatan belum selesai dengan Paris Saint-Germain masih meminta Mbappe untuk tetap bertahan. Laporan tersebut melaporkan bahwa juara Perancis berusaha meyakinkan dia untuk berubah pikiran. Real Madrid seharusnya sudah lama yakin bahwa Mbappe akan bergabung dengan mereka di Santiago Bernabeu pada akhir musim Paris Saint-Germain. Namun terlepas dari kepercayaan mereka, Mbappe belum menandatangani apapun. Hal tersebut memberikan Paris Saint-Germain kesempatan untuk memohon dan merayu Mbappe agar tetap tinggal di Parc des Princes. Kabar selanjutnya, bintang Man City akan pergi di musim panas ini dan Real Madrid bisa menjadi tujuan yang memungkinkan. Gelandang Manchester City Ilkay Gundogan akan meninggalkan klub Manchester musim panas ini setelah 6 tahun di Liga Primer. Dilaporkan oleh Daily Mail bahwa penandatanganan City pertama Pep Guardiola telah diberitahu bahwa dia bebas untuk menemukan klub lain dengan 1 tahun tersisa di kontraknya di Stadion Etihad. Gundogan belum memiliki hubungan nyata dengan klub manapun, tetapi bulan lalu ketika berbicara tentang masa depannya, pemain asal Jerman tersebut mengatakan kepada Sports One, karena akar saya Turki secara alami menarik, saya juga suka Amerika Serikat, saya sudah beberapa kali berlibur ke sana. Ini bisa menjadi petunjuk tentang di mana pemain berusia 31 tahun tersebut ingin bermain musim depan. Dan Daily Mail juga telah memberikan saran. Outlet berita melaporkan bahwa Gundogan terlihat menaiki jet pribadi ke Madrid dari Bandara Manchester pada Senin pagi. Dan karena Real Madrid berusaha untuk mengontrak pemain berusia 31 tahun tersebut ketika dia sebelumnya bersama Borussia Dortmund, mereka melaporkan mungkin ada sesuatu di dalamnya, namun tujuan perjalanannya masih belum jelas. Gundogan telah menjadi pelayan yang brilian untuk City selama 6 tahun terakhir dan banyak penggemar akan sedih melihatnya pergi di musim panas ini.
Real Madrid telah menerima peningkatan cedera jelang final Liga Champions yang semakin dekat. Los Blancos berada di posisi yang beruntung karena telah mengamankan gelar La Liga di 3 pertandingan yang tersisa. Pasukan Carlo Ancelotti memenangkan gelar La Liga dengan cepat dan mereka sekarang mengincar gelar Liga Champions ke-14. Los Blancos masih memiliki Real Betis untuk dimainkan di La Liga, tetapi itu hanya akan menjadi persiapan untuk final besar di Paris seminggu kemudian. Namun jelang kedua pertandingan tersebut, Real Madrid telah menyambut kembali salah satu pemain kunci dalam skuad mereka. David Alaba yang menjadi pemain penting musim ini telah absen dalam 4 pertandingan terakhir karena masalah aduktor. Dan dia juga berada di bangku cadangan untuk pertandingan semifinal Liga Champions melawan Manchester City. Namun seperti yang dirinci oleh Sports, Alaba sekarang kembali berlatih dan berharap mendapatkan menit bermain melawan Real Betis. Bagaimanapun dia akan fit untuk memulai final Liga Champions melawan Liverpool. Beberapa bulan terakhir kita telah melihat Kylian Mbappe dalam tarik ulur konstan antara Real Madrid dan Paris Saint-Germain. Tidak ada pihak yang mau melonggarkan cengkeraman mereka pada masa depan pemain, yang menyebabkan periode laporan yang saling bertentangan setiap hari. Namun ketidakpastian tersebut kini telah berakhir. Meskipun pihak Prancis menawarinya kontrak yang menguntungkan untuk diperbarui, Mbappe memutuskan untuk tidak melakukannya dan sekarang tampaknya akan bergabung dengan Real Madrid. Menurut laporan dari Diario AS, Los Blancos akan secara resmi mengumumkan perekrutan bintang Prancis tersebut akhir bulan ini setelah final Liga Champions UEFA. Real Madrid telah menyelesaikan perekrutan Kylian Mbappe menurut laporan. Florentino Perez telah lama bertekad untuk mendapatkan bintang Paris Saint-Germain setelah mengaguminya selama beberapa tahun. Dan sekarang kepindahan ke Bernabeu sudah di depan mata. Sekarang Marca telah mengklaim kesepakatan untuk striker tersebut telah selesai. Mbappe telah menyetujui kontrak 5 tahun dengan raksasa La Liga dan akan pindah ketika kontraknya di PSG berakhir pada akhir musim. Jadi dengan hal tersebut, kami sekarang akan melihat nomor jersey potensial yang bisa dikenakan sang striker di Spanyol. Yang pertama, nomor 5. Seragam nomor 5 spesial di Real Madrid mengingat itu dikenakan oleh Zinedine Zidane selama hari-harinya bermain. Dikabarkan setahun yang lalu bahwa Mbappe telah mengerahkan perhatiannya pada jersey tersebut meskipun agak tidak ortodoks untuk pemain menyerang. Saat ini jersey tersebut dikenakan oleh Jesus Vallejo yang telah mengesankan. Akan menarik untuk melihat pemain internasional Spanyol tersebut rela menyerah jika Mbappe menginginkan nomor tersebut. Yang kedua, nomor 7. Real Madrid telah brutal dengan nomor baju di masa lalu. Hari-hari ini nomor punggung 7 ditempati oleh Eden Hazard. Tetapi dengan pemain internasional Belgia yang berjuang dan Mbappe lama mengidolakan Cristiano Ronaldo, tidak sulit untuk melihat pemain internasional Prancis tersebut mengambil nomor tersebut. Yang ketiga, nomor 22. Isco memakai nomor tersebut di Madrid dan telah melakukannya sejak datang dari Malaga di tahun 2015. Tetapi playmaker Spanyol tersebut diperkirakan akan pergi di musim panas ini setelah gagal bermain selama waktunya di Bernabeu. Jika kosong, nomor tersebut akan menjadi pilihan lain bagi Mbappe, mengingat mayoritas nomor terbaik sudah terisi. Yang terakhir, nomor 29. Juan Milatasa mengenakan nomor punggung 29 saat melakukan debutnya di awal musim. Namun itu bisa berakhir diberikan kepada Mbappe sebagai gantinya. Dan itu karena sang striker sebelumnya mengenakan kaos tersebut ketika ia tampil di Monaco dan membawa mereka meraih kejayaan di Ligue 1 pada 2017 dengan mengorbankan Paris Saint-Germain.
for the two sets of players. It's England versus Spain in the final of this competition for the 5th time tonight. And both of these sides have been so impressive and free scoring en route to the final. The stage is set. 284 days since Liverpool started their journey to Kiev in the German town of Hoffenheim. Tonight they stand toe-to-toe with Real Madrid for the greatest prize in club football. Liverpool bidding for number 6, Real for number 13. Roberto Firmino, and then Alexander-Arnold, and Navas was down. Salah's gone down again, unfortunately. Such difficult opposition, and they're going to lose their main player inside half an hour. Forward here towards Benzema. We've got the option to Marcelo. Oh, and then Carrier, Snoid's gone in. Oh my word! He gets up high, and it's in! Liverpool are level, and the stadium in Kiev explodes into a sea of red. The perfect response from Liverpool. So here comes Gareth Bale, and it is going to be for Isco. Here's Marcelo. 3 in the box waiting for the cross, and it was Bale! What about that from Gareth Bale? Off the bench with a fabulous finish. Real Madrid 2, Liverpool 1. A classic Champions League final goal from Gareth Bale. Mane hits long, oh, it's in the post. Just fatigued a little bit, and Chan's got to bring some new energy. Oh, there's a shot, oh, he's shot it! It's Gareth Bale again, and it's a howler from Karius. It's Real Madrid 3, Liverpool 1, and you cannot legislate for that. Well, that's it. It's heartbreak for Liverpool, but it's 3 in a row for the history makers from Madrid. A 13th Champions League win. This Real Madrid team are unstoppable. Y fue muy bonito estar en el Real Madrid.